Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Jalani selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga beserta asisten yang telah memberikan waktu kepada kami dan semuanya. Perkenalkan, ada kelompok saya. Di sebelah saya ada Paujan Al-Tahran, ada Fajah Hanifah, ada Jahar Anissa, ada Alkansa Jasmin, dan juga Salwa Nisrina, serta Astin Luciana. Kepada teman-teman saya dipersilahkan untuk membawakan materi masing-masing. Terima kasih. Untuk yang pertama, kepada Astin Luciana, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan membacakan visi dan misi perusahaan kita. Visinya itu menjadi pemimpin dalam industri keripik buah dengan inovasi berkelanjutan, kualitas produk yang unggul, dan kontribusi positif terhadap kesehatan konsumen. Juga kita memiliki misi yang pertama menghasilkan keripik buah berkualitas tinggi dengan bahan baku segar dan alami. Lalu kedua ada selalu terus mendorong inovasi dalam rasa dan tekstur keripik buah untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. Ketiga, menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan petani lokal untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada komunitas. Lalu keempat, ada memastikan keberlanjutan lingkungan dengan praktik produksi yang ramah lingkungan dan pengemasan yang hemat energi. Dan kelima, mengedepankan kepuasan pelanggan melalui pelayanan pelanggan yang unggul dan tanggap. Saya serahkan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Astin Luciana. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Fadia Hanifah. Kepada Fadia, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan perusahaan. Yang pertama, produk berkualitas tinggi. Fokus utama adalah menyajikan keripik buah berkualitas tinggi dengan peningkatan terus-menerus pada formulasi, rasa, dan tekstur. Yang kedua, inovasi produk. Prioritas kami penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varian keripik buah baru dan menarik. Yang ketiga, kepedulian lingkungan. Komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan praktik produksi ramah lingkungan dan penggunaan bahan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan ekspansi, rencana ekspansi bisnis dengan membuka cabang baru dan eksplorasi pasar baru. Kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadia Hanifah. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Salwa Nisrina. Kepada waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Tujuan perusahaan. Yang kelima ada pemberdayaan lokal, kerja sama dengan petani buah lokal dan komunitas setempat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Yang keenam, kepuasan pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan dengan layanan pelanggan yang unggul dan respon terhadap umpan balik pelanggan. Yang ketujuh, membangun merek yang kuat, investasi dalam pemasaran dan branding untuk membangun citra perusahaan yang kuat dan dikenal di seluruh pasar. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa Nisrina. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Alkansa Jasmin. Kepada Alkansa, saya persilahkan waktu dan tempat. Selanjutnya ada komponen sistem perusahaan. 1. Input, bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan modal. 2. Proses, pengolahan, pengemasan, pemasaran, dan manajemen. Ketiga, ada output, produk, pendapatan, keuntungan, dan kepuasan pelanggan. 4. Ada batas, internal mencakup kapasitas, produksi, dan kebijakan internal perusahaan, sedangkan eksternal mencakup persaingan dan regulasi. 5. Mekanisme, pengendalian dan umpan balik, pengawasan internal untuk memastikan kualitas produk, mendengarkan pendapat pelanggan, dan analisis tren. Yang keenam ada
lingkungan, fisik, sosial, ekonomi, politik, dan regulasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alkansa Jasmine. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Zahra Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Lingkungan organisasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama internal, ada manajemen, kualitas kepemimpinan, dan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan strategis. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia, yaitu karyawan, termasuk keterampilan, motivasi, dan budaya kerja yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga ada infrastruktur, yaitu fasilitas produksi, peralatan, teknologi, dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan dan mengelola produk. Boleh digeser ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada budaya organisasi, yaitu nilai, norma, dan budaya perusahaan yang mempengaruhi perilaku karyawan dan hubungan internal. Selanjutnya ada keuangan, yaitu ketersediaan modal, manajemen keuangan, dan keberlanjutan finansial perusahaan. Boleh slide selanjutnya? Untuk lingkungan organisasi eksternal ada persaingan, tingkat persaingan di pasar keripik buah dari perusahaan lain yang produksi produk serupa. Selanjutnya regulasi, peraturan pemerintah terkait kualitas, keamanan, dan lingkungan yang harus dipatuhi perusahaan. Selanjutnya ada tren konsumen, yaitu perubahan dalam preferensi konsumen terhadap makanan sehat, organik, atau makanan ringan lainnya. Boleh digeser slide selanjutnya. Selanjutnya ada suplai bahan baku, yaitu ketersediaan dan harga buah-buahan sebagai bahan baku utama. Lalu ada ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang mempengaruhi dan daya beli konsumen dan biaya produksi. Lalu politik dan hukum, faktor politik seperti stabilitas politik dan kebijakan perdagangan, serta regulasi hukum yang berlaku. Boleh slide terakhirnya? Politik dan hukum, faktor politik seperti stabilitas politik dan kebijakan perdagangan, serta regulasi hukum yang berlaku, dan terakhir ada teknologi, kemajuan teknologi dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Anissa. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ujan Altahran untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ini ada pihak bagi menjadi dua bagian, ada internal dan eksternal. Yang pertama ada karyawan, yang kedua ada pemegang saham, yang ketiga ada dewan. Yang eksternal, pertama ada pelanggan, dua pemasok, tiga pemerintah, empat kelompok khusus, kelima lembaga konsumen, 6 media, 7 serikat pekerja, 8 pesaing. Sepertinya moderator terkendala. Di sini materi selanjutnya variabel akan saya bacakan. Variabel di sini ada variabel ekonomi seperti pendapatan, pengeluaran, produksi, dan investigasi berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, dan dampak positifnya adalah stabilitas ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat dapat meningkatkan penjualan produk keripik buah. Lalu ada variabel sosial, yaitu memiliki dampak positif seperti lingkungan yang tinggi di kalangan konsumen tentang makanan sehat dan organik dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dalam produksi dan pengemasan. Next slide. Lalu ada variabel politik seperti stabilitas politik dan lingkungan politik juga harus dipertimbangkan, terutama jika perusahaan mempertimbangkan perluasan pasar. Gangguan politik seperti konflik atau aksi menentang bisnis dapat menghambat operasional dan pertumbuhan bisnis. Lalu ada variabel teknologi yang menjadi kunci dalam mengoptimalkan operasional perusahaan. Penggunaan teknologi informasi dan aplikasi yang relevan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan serta proses bisnis lainnya.
Oke, berarti sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.